In the morning when I wake and the sun is coming through. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan UMKM Quilling Art. Jadi, paper quilling merupakan seni mengubah kertas menjadi beragam bentuk, seperti gulungan, lalu menyatukannya dengan perekat, yang nantinya akan menghasilkan karya dekoratif. Dalam pembuatan quilling ini, setidaknya membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan satu buah karya atau satu buah produk. Nah, hasil dari karya paper quilling itu sendiri tidak hanya berbentuk tanaman, namun juga dapat dikreasikan menjadi siluet manusia, bentuk hewan, bahkan juga dapat diaplikasikan ke dalam bingkai figura atau bingkai 3D sebagai pajangan meja, dinding, atau kreasi seperti ini juga dapat dijadikan ladang bisnis yang menjanjikan jika konsep ide yang ditawarkan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Quilling ini juga memiliki harga jual yang tinggi karena masih sangat jarang orang yang membuka bisnis quilling art ini. Nah, menurut kami ini merupakan ide bisnis yang sangat bagus bagi UMKM jika ingin memulai bisnis baru. Selanjutnya, merancang model bisnis yang sistematis sangat penting karena dapat membantu pemilik bisnis untuk satu, memahami bisnis secara lebih baik. Dengan merancang model bisnis yang sistematis, pemilik bisnis akan memahami lebih baik bagaimana bisnis mereka beroperasi dari sumber daya yang dibutuhkan, sehingga aktivitas yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi peluang baru. Dengan merancang model bisnis yang sistematis, pemilik bisa dapat mengidentifikasi peluang baru yang mungkin belum mereka pikirkan sebelumnya. Hal ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga itu mengoptimalkan proses bisnis. Dengan memahami bagaimana bisnis beroperasi, pemilik bisnis dapat mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kinerja bisnis. Dengan merancang model bisnis yang sistematis, pemilik bisnis dapat mengidentifikasi bagian-bagian bisnis yang perlu ditingkatkan dan memperbaiki kinerja bisnis secara keseluruhan. Yang kelima itu membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami model bisnis secara lebih mendalam, pemilik bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif untuk bisnis mereka. Dengan merancang model bisnis yang sistematis, pemilik bisnis dapat memperkuat dasar bisnis mereka dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memvisualisasikan dan merancang model bisnis suatu perusahaan secara sistematis. BMC terdiri dari 9 elemen kunci yang membantu pemilik bisnis untuk mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan memperbaiki model bisnis mereka. Berikut adalah 9 elemen BMC. Yang pertama, segmentasi pasar. Siapa target pasar kita? Yang kedua, proposisi nilai. Apa yang ditawarkan dari produk atau jasa kita? Yang ketiga, saluran distribusi. Bagaimana produk atau jasa kita didistribusikan kepada pelanggan? Yang keempat, hubungan pelanggan. Bagaimana hubungan dan interaksi dengan pelanggan? Yang kelima, pendapatan. Bagaimana bisnis Anda menghasilkan pendapatan? Yang keenam, sumber daya kunci. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis? Yang ketujuh, aktivitas kunci. Aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis? Mitra kunci. Siapa mitra atau pihak ketiga yang membantu menjalankan bisnis? Yang kesembilan, struktur biaya. Biaya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis? Merancang model bisnis secara sistematis dengan BMC membantu pemilik bisnis untuk memahami lebih baik bagaimana bisnis mereka beroperasi, mengidentifikasi peluang baru, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan, sehingga
BMC adalah alat yang penting yang dapat membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik dan merencanakan strategi. Segmentasi pasar dari bisnis model kanvas ini yaitu dengan mengidentifikasi target pasar. Karena ini adalah UMKM yang ada di kampus ataupun universitas, maka target pasar itu yang pertama itu adalah mahasiswa, kemudian adalah staf-staf yang ada di universitas, yang ketiga itu adalah tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik yang ada di sini. Mereka dapat membuat ataupun melakukan open PO, pre-order kepada kami wilayah ini untuk kado terhadap untuk teman-teman ataupun menjadi hiasan di sebuah ruangannya, contohnya seperti di meja ataupun di kamar-kamar mereka, ruangan mereka. Nah, yang kedua adalah penelitian pasar ataupun analisis pesaing. Nah, karena Quilling Art ini adalah produk ataupun hiasan yang kami lihat dari luar negeri, maka di kampus ini untuk pesaingnya masih kurang terlihat, karena yang lainnya itu membuat boneka ataupun membuat buket uang atau bukan buket bunga yang tidak sama dengan figura yang ada di Quilling ini. Karena kan figura yang dibuat Quilling ini kan berdasarkan kertas yang memang tersendiri khusus untuk Quilling Art, beda dengan buket uang ataupun boneka-boneka yang dijual di kalangan masyarakat untuk saat ini. Kemudian adalah proporsi nilai dari si BMC Quilling Art ini. Nilai yang unik dari si Quilling Art ini adalah pembentukan yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran dalam pembentukannya, dari segi pembentukan ataupun dari segi pelengketan terhadap kertas figuranya. Kemudian adalah pencocokan dari segi warna, dari warna ke warna yang dimana ini menjadi bentuk yang paling unik, karena pembentukan warna di sini kita harus mampu membuat mata yang melihat itu langsung menarik untuk memberikan perhatian yang terkesan manis untuk dilihat ataupun langsung mendapat keunikan dalam si figura tersebut. Kemudian adalah kebutuhan dan masalah yang dipecahkan oleh si Quilling Art ini. Yang pertama itu dapat sebagai kado, yang dimana karena terlalu banyaknya kado-kado yang ada seperti buket-buket uang ataupun seperti boneka-boneka yang sering diberikan kepada mahasiswa. Terkadang kami sebagai mahasiswa juga mencari hal yang unik yang bisa diberikan, yang terkesan ini jarang untuk ditemukan untuk sebagai kado. Nah, dengan adanya Quilling ini bisa menjadi solusi dalam memberikan kado tersebut. Kemudian adalah bagaimana perbedaan dari si Quilling ini dengan yang lain. Dari segi kertasnya saja itu sudah berbeda, karena memang kertasnya saja harus melakukan open PO dari luar negeri untuk mendapatkannya kertas ini. Kemudian adalah bagaimana si Quilling dalam segi penempelan yang dibuat secara hati-hati dan sangat khusus pada si Quilling ini. Selanjutnya, cara terbaik kami untuk mendistribusikan produk kami kepada pelanggan. Jadi kami pertama melihat dari target pasarnya, yang dimana biasanya kami itu menargetkan kepada mahasiswa ekonomi ataupun Universitas Sumatera Utara. Contohnya saja kan pada saat hari wisuda ataupun sempro, mereka akan memberikan buah tangan kepada teman maupun saudara kerabat mereka pada hari tersebut. Jadi biasanya kami melakukan penjualan melalui open PO seperti hari-hari biasanya. Kami juga melakukan penjualan di stand seperti pada saat yang kemarin di Market Premier yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara. Jadi pembeli bisa melihat langsung produk kami pada saat itu, dan jika tertarik mereka akan kami minta nomor mereka untuk melakukan orderan selanjutnya.
kami juga melakukan penjualan dari media sosial seperti Instagram, yang dimana akan dapat mempermudah promosi dari produk kami untuk melakukan penjualan. Jadi nama akun Instagram kami itu ada KM Store. Akun tersebut berisi foto-foto produk pesanan yang sudah dibeli sebelumnya oleh si pembeli. Di situ dapat dilihat bagaimana contoh dari quilling art tersebut. Jadi akun Instagram itu akan dapat mempermudah kami untuk melakukan promosi kepada calon pembeli. Selanjutnya, cara kami berinteraksi dengan pelanggan. Cara kami itu dengan melakukan penawaran kepada teman-teman maupun kepada dosen. Dan kami juga melakukan promosi harga dengan diskon. Contohnya dengan diskon kepada mereka yang ingin membeli produk kami. Dan juga kami melihatkan produk kami dari foto ataupun barang langsung atau barang jadi kepada pelanggan dari quilling art agar mereka dapat merequest bentuk sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, sumber pendapatan. Model penghasilan yang digunakan oleh bisnis quilling art. Yang pertama, penjualan langsung. Model penghasilan ini melibatkan penjualan karya seni quilling art secara langsung kepada pelanggan. Bisnis mendapatkan keuntungan dari harga jual karya seni quilling art. Yang kedua, pesanan khusus. Model penghasilan ini melibatkan menerima pesanan karya seni quilling art khusus dari pelanggan. Bisnis dapat menyesuaikan karya seni quilling art dengan keinginan pelanggan dan mendapatkan keuntungan dari harga jual karya seni quilling art. Yang ketiga, penjualan online. Model penghasilan ini melibatkan menjual karya seni quilling art secara online melalui platform e-commerce atau media sosial. Dan yang keempat, langganan. Dapat menawarkan langganan produk quilling art kepada pelanggan, di mana mereka akan menerima produk secara berkala setiap bulan atau sesuai dengan jadwal yang disepakati. Berikutnya, ada strategi penetapan harga yang tepat untuk produk atau layanan quilling art. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, menghitung biaya produksi. Quilling art perlu menghitung biaya produksi setiap produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya lainnya. Yang kedua, menentukan margin keuntungan. Setelah biaya produksi diketahui, quilling art perlu menentukan margin keuntungan yang diinginkan. Margin keuntungan ini harus cukup untuk menutup biaya produksi dan memberikan keuntungan yang cukup untuk bisnis. Yang ketiga, melakukan riset pasar. Quilling art perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui harga pasar untuk produk atau layanan serupa. Dengan mengetahui harga pasar, quilling art dapat menentukan apakah harga yang ditawarkan bersaing atau tidak. Dan yang keempat, mempertimbangkan nilai tambah. Quilling art perlu mempertimbangkan nilai tambah yang dimiliki produk atau layanan mereka, seperti kualitas, desain, atau keunikan. Hal ini mempengaruhi harga yang ditawarkan. Selanjutnya, ada sumber daya kunci untuk menjalankan bisnis quilling art. Yang pertama yaitu bahan baku, terdiri dari kertas, lem, kertas paper quilling, dan bahan tambahan seperti glitter atau aksesoris dekoratif. Yang kedua, peralatan, terdiri dari pisau, gunting, roller, papan quilling, penjepit, kertas, dan lem. Dan yang ketiga, tenaga kerja, terdiri dari karyawan atau orang yang terampil dalam teknik quilling dan mampu menghasilkan karya seni berkualitas. Paper quilling art ini merupakan bagian dari kerajinan paper craft dengan teknik menggulung kertas, menjahit beberapa bentuk, dan disusun menjadi suatu karya yang bernilai. Nah, paper craft sendiri adalah seni merakit kertas dari beberapa lembar kertas dan menggunakan beberapa teknik seperti menggunting, melipat, mengelem, dan membentuk kertas itu. Dan seperti ini disebut juga dengan 3D paper craft. Dan kertas yang dapat digunakan pada kerajinan ini bermacam-macam, seperti kertas khusus paper quilling atau bisa juga menggunakan kertas HVS yang berwarna-warni. Penggunaan kertas manila dan kertas yang lebih tebal juga memungkinkan untuk digunakan sebagai variasi bentuk maupun tekstur. Jika bahan utama ini sudah siap, maka selanjutnya adalah alat-alat yang akan digunakan dalam membuat paper quilling. Selanjutnya itu, quilling art ini tentu sudah memiliki akun Instagram dan sudah memasarkan
produk Quilling Art di akun Instagram tersebut. Nah, kemitraan yang sudah dibangun oleh Quilling Art ini yaitu melakukan kerjasama saling mempromosikan di akun Instagram Quilling Art, yaitu Cam Store dengan Khadijah Store yang merupakan store skincare. Yang selanjutnya itu struktur biaya. Adapun struktur biaya yang pertama itu bahan baku utama yaitu kertas quilling. Satu bungkusan itu berkisar 20 ribuan. Selanjutnya ada pinset quilling, harganya 10 ribuan. Selanjutnya ada lem berkisar 20 ribuan. Yang selanjutnya itu bingkai 3D. Ini agak pricey dari bahan-bahan yang lain karena dia merupakan bingkai 3D yang premium, yaitu berkisar sekitar 35 ribuan. Selanjutnya itu kertas alas untuk kertas quilling ini yaitu sekitar 3 ribuan. Nah, jadi untuk modal satu Quilling Art itu berkisar 90 ribuan. Nah, untuk pemasarannya itu mentok dia 120 ribuan.